Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahkan kebaikannya dan berkatnya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan, pimpinan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, untuk pertolongan Tuhan, dan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Tertulis demikian: Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang psikolog bernama Cliff Notarius dari Catholic University dan Howard Markman dari Denver University mempelajari pasangan pengantin baru selama 10 tahun pertama pernikahan mereka. Kedua psikolog ini menemukan bahwa sekitar 5-10% dari kata-kata yang diucapkan oleh pasangan yang menikah adalah berbentuk hinaan. Kata-kata hinaan ini, meskipun jumlahnya hanya sekitar 5-10%, tapi sangat berpengaruh dan sangat berdampak kepada hati para pasangan. Seringkali terjadi konflik hanya karena kata-kata yang mengejek, menghina, meremehkan, dan tidak menghargai. Kedua psikolog ini kemudian menuliskan sebuah buku yang berjudul We Can Work It Out. Di dalamnya terdapat nasihat dan tips bagaimana menghadapi pasangan dan bagaimana berkomunikasi yang baik. Sikap negatif yang terus ditunjukkan lewat kata-kata tidak akan berdampak baik dalam pernikahan. Sebaliknya, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang berisi penghargaan, kata-kata yang positif akan membawa kebaikan. Kita perhatikan dalam Kolose 4 ayat 6 ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Setiap hari saudara, kita terlibat dalam berbagai percakapan. Kita terlibat dalam komunikasi, baik itu di rumah, di tempat kerja, di pabrik, di kantor, maupun dalam komunitas kita. Dan dalam percakapan itu, dalam komunikasi itu kita mengeluarkan kata-kata. Kata-kata kita itu dapat membangun atau meruntuhkan, memberikan penghiburan atau melukai, menyemangati atau mengecilkan hati. Kata-kata kita bisa membuat orang menjadi dekat atau menjadi jauh dari kita. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan agar kita selalu memperhatikan bagaimana kita berbicara. Iman bukan hanya soal tindakan saudara, tapi iman berkaitan dengan perkataan kita. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita sudah seharusnya berbicara sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kata-kata yang penuh kasih bukan hanya tentang berkata-kata dengan sopan atau tidak menyakiti perasaan orang lain. Kata-kata yang penuh kasih ini bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar perkataan yang hanya untuk menyenangkan hati orang. Tapi kata-kata yang penuh kasih dilandasi dan didorong oleh kasih Kristus. Hati kita dipenuhi kasih Kristus, dan itu sebabnya setiap kata kita yang keluar dari mulut kita membawa damai, membangun orang lain, memotivasi yang baik, membangkitkan semangat, memulihkan dan menyembuhkan orang-orang di sekitar kita. Kata-kata kita jangan hambar. Artinya adalah bagaimana kita berbicara
apa yang kita katakan hendaknya lahir dari ketulusan dan tidak dibungkus oleh kebohongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek diri kita masing-masing. Bagaimana kita berkata-kata? Mungkin kita bertumbuh dalam keluarga yang selalu berkata kasar, yang tidak pernah membangun, yang selalu menyalahkan dan mencari kambing hitam. Mari jangan teruskan tradisi yang demikian. Biarlah kita bertumbuh dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam pimpinan Tuhan, sehingga perkataan kita, tutur kata kita diwarnai dengan kasih. Kata-kata kita tidak hambar, tapi dengan tulus membangkitkan, menghargai, dan mengasihi orang lain. Sehingga orang yang mendengar perkataan kita dibangun olehnya, dan perkataan kita membawa kebaikan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar pada saat ini. Firman-Mu selalu menjadi penuntun bagi kami, menjadi terang bagi langkah kami. Terima kasih untuk teguran, untuk nasihat, untuk perintah, supaya kami berkata-kata dengan kasih. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan perkataan yang kami ucapkan. Kami seringkali menyakiti orang lain, bagaikan paku yang ditancapkan di dalam hati orang. Perkataan kami menyakiti hati, perkataan kami membuat orang terluka, perkataan kami tidak membangun. Ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami berubah, dan tutur kata kami adalah tutur kata anak-anak kerajaan, tutur kata yang menjadi berkat, yang membawa orang datang kepada Tuhan, yang mempersatukan dan menguatkan. Tuntun kami Roh Kudus untuk melangkah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memulihkan, dan kuasa Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.